Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Unilever. Ini adalah Unilever global ya, kita sedang membahas Unilever yang di pasar global bukan di pasar Indonesia karena Unilever itu terdaftar di beberapa bursa saham ya. Kalau kita cek di Google Finance, kita lihat Unilever. Kita lihat di sini tuh ada beberapa nama. Yang paling atas ini adalah Unilever PLC di bursa London. Ini adalah asal Unilever ya, yang terdaftar di bursa London ini adalah yang paling utama. Tapi ini juga terdaftar di beberapa bursa yang lainnya ya, seperti bursa NYSE di Amerika, bursa ETR, dan bursa AMS. Tapi ini sebenarnya sama aja ya. Tapi asal jangan ini nih, Unilever Indonesia. Ini adalah Unilever cabang Indonesia saja, yang jangkauannya adalah di negara kita tercinta saja, Sobat Investor. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah Unilever yang global ya, yang bisa kita beli sahamnya di bursa London ataupun di bursa NYSE atau Amerika. Untuk yang tertarik untuk membeli saham Unilever bisa melalui aplikasi eToro, itu yang terdaftar di bursa London langsung ya. Tapi kalau kalian memakai aplikasi Nanovest, kalian akan mendapati Unilever yang terdaftar di bursa NYSE atau Amerika. Tapi sebenarnya sama saja sih, hanya listingnya saja yang berbeda, Sobat Investor. Tapi untuk GoTrade masih belum ada ya, saya sudah cek di GoTrade masih belum ada saham Unilever. Tapi untuk yang sekarang kita coba bahas yang di saham ini aja, di NYSE aja. Kita lihat dulu sekilas mengenai perusahaannya ya. Unilever adalah salah satu perusahaan consumer goods yang terbesar di dunia, Sobat Investor. Kita lihat di situs resminya di unilever.com. Di sini disebutkan listingnya di 3 tempat ya, yaitu di London, di Amsterdam, dan juga di New York. Tadi udah kita jelasin ya. Sekilas mengenai perusahaannya at a glance, di sini kita akan dapati bahwa Unilever itu sudah beroperasi di 190 negara. Wow, itu banyak sekali ya, jangkauannya udah sangat-sangat luas dan diklaim sudah digunakan sebanyak 2,5 miliar orang setiap hari dan memiliki 25 juta retailer global. Untuk brandnya sendiri sudah mencapai 400 brand dan 81%-nya adalah brand-brand yang sangat ternama di lokal market masing-masing. Ini saya percaya ya, karena di Indonesia sendiri produk-produk yang paling terkenal adalah produk-produknya dari Unilever. Nanti kita cek per brandnya ya. Dan untuk employee-nya atau karyawannya sebanyak 149.000 karyawan. Ini banyak loh. Diklaim juga 50/50 gender balance ya. Artinya balance antara laki-laki dan perempuan sudah hampir setara. Dan diklaim juga bahwa Unilever itu memiliki 93% pemimpinnya adalah orang-orang lokal, dan ini bagus ya. Sumber energi yang mereka gunakan adalah 100% renewable grid electricity globally. Jadi diklaim bahwa 100% sudah menggunakan energi yang terbarukan. Renewable grid itu biasanya adalah energi cahaya matahari ya, yaitu pakai panel-panel surya yang ditaruh di atas kantornya. Dan diklaim 67% bahan-bahannya adalah dari sumber pertanian yang terjaga. Lanjut kita langsung ke brandnya saja. Untuk brandnya memang udah banyak sekali ya. Kita nggak akan bisa cek satu-satu, tapi kita coba filter saja di sini nih. Brandnya kan terbagi dari beberapa jenis segmen ya, yaitu segmennya adalah food refreshment, beauty and personal care, dan home care. Nah, sekarang kita lihat dulu nih yang di bagian food and refreshment. Di sini brand-brand utamanya ada Bango, Ben & Jerry's, Hellman, Knorr, Magnum, The Vegetarian Butcher, dan Walls. Nah, ini adalah brand utamanya ya, tapi di masing-masing brand ini juga memiliki sub brand yang lain. Kita contohkan saja di bagian Walls ini. Untuk brand Walls saja dia memiliki banyak produk, ada Magnum, Cornetto, Feast, Popular, dan sebagainya. Lanjut ke brand selanjutnya, ada di Beauty and Personal Care, ada Axe, Dove, Lifebuoy, Lux, Rexona, Sunsilk, dan Vaseline. Nah, untuk brand-brand personal care ini adalah brand-brand yang sudah sangat dikenal di Indonesia ya. Yang makanan juga sama, Bango, Magnum, dan Walls itu juga produk-produk makanan yang sudah sangat melekat di Indonesia. Personal care juga sama ya, Lifebuoy merupakan sabun yang paling laris di Indonesia, Rexona juga, dan Vaseline juga ya. Lanjut ke bagian home core, ada Cif, Comfort, Domestos, Omo, dan Seventh Generation. Dan yang terakhir ada vitamins, mineral, and supplement, ada Equilibria, Liquid, Aldi, Onit, dan Smarty Pants. Jadi intinya brand-brand dari Unilever tuh sangat
banyak dan sudah digunakan oleh banyak sekali orang di dunia ya, mencapai 2,5 miliar orang. Dan memang benar karena di Indonesia sendiri brand-brandnya sudah sangat melekat ya, sampai ada perusahaan Unilever untuk pasar lokal Indonesia sendiri, sobat investor. Jadi kalau investasi di perusahaan ini adalah investasi yang sangat-sangat aman dan bisa kita hold untuk jangka yang sangat panjang ya, seperti Procter & Gamble. Bagi yang belum menonton silahkan cek di video sebelumnya ya. Lanjut kita langsung ke sahamnya di Google Finance. Dalam 6 bulan terakhir masih turun 22% dan dalam 1 tahun terakhir ternyata juga turun 21%, sobat investor. Ini lumayan sekali diskonnya ya. Tapi dalam 5 tahun terakhir masih naik 10% ya. Perhatikan di sini, orang membeli Unilever itu biasanya tidak dimaksudkan untuk menikmati kenaikan harga sahamnya. Orang beli saham Unilever itu untuk dinikmati dividennya, sobat investor. Artinya kalau harganya turun, ya malah kesempatan untuk membeli lagi ya, karena hampir semua orang tuh percaya bahwa Unilever itu adalah perusahaan yang sangat defensif. Artinya akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Meskipun returnnya tentu saja nggak akan sebesar perusahaan-perusahaan teknologi, tapi secara kepastian dan keamanan Unilever ini tentu saja jauh lebih aman ya, sobat investor. Kita lihat secara max ya, dari tahun 2010 ya, bulan Juli itu Unilever sudah naik sampai 65%. Jadi dalam 10 tahun sudah naik sampai 65%. Kenaikannya bisa dibilang biasa saja, tidak fantastis ya, khas perusahaan-perusahaan defensif yang untuk investasi jangka panjang. Tapi orang membeli Unilever itu untuk dinikmati dividennya yang surprisingly sangat besar ya, mencapai 4,37%, sobat investor. Ini adalah dividen yield yang hampir sama dengan deposito. Dan secara price to earning ratio juga Unilever sekarang tergolong murah, yaitu hanya 19 kalinya saja, sobat investor. Artinya sekarang bener-bener sedang diskon ya. Ini dalam 1 tahun terakhir sedang turun nih sampai 21%. Sekarang adalah waktu yang sangat bagus bagi siapapun untuk membeli saham Unilever. Untuk market capital sendiri di Unilever NYSE, market capitalnya sebesar 109 miliar dolar. Sudah cukup besar, tapi masih tidak terlalu besar ya, bahkan masih lebih kecil dibandingkan dengan saham Procter & Gamble yang saya bahas sebelumnya, atau bahkan lebih kecil juga daripada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Netflix, Disney, Facebook, dan sebagainya, sobat investor. Artinya ruang bertumbuh dari Unilever ini masih sangat besar. Lanjut kita ke laporan keuangannya, kita bahas secara annual terlebih dahulu ya. Sejak tahun 2016 revenue-nya turun 1%, tapi net income-nya naik 5%. Di tahun 2018 revenue-nya naik 1% dan net income-nya juga naik 16%. Di tahun 2018 revenue-nya turun 5%, tapi net income-nya naik 55%. Di tahun 2019 revenue-nya naik tipis 1,9%, dan di tahun 2020, nah ini yang mungkin menjadi tahun yang kurang begitu bagus dari Unilever ya, karena tahun 2020 kan pandemi, jadi banyak orang yang mengurangi konsumsi mereka yang menjadikan revenue Unilever turun. Tapi ternyata turunnya juga nggak terlalu banyak, sobat investor, yaitu hanya 2,4% untuk revenue-nya, dan net income-nya atau laba bersihnya hanya turun 0,7%. Ini juga membuktikan bahwa Unilever adalah perusahaan yang sangat defensif dan mampu bertahan dalam kondisi apapun ya. Bahkan di kondisi pandemi seperti tahun 2020, Unilever masih mencatat laba ya. Untuk net profit margin-nya itu di angka 11%, cukup lumayan, tapi masih kalah dibandingkan dengan Procter & Gamble yang saya bahas kemarin. Silahkan ditonton bagi yang belum nonton ya. Nah, sekarang kita cek di laporan keuangan per kuartal. Kita cek 4 kuartal terakhir saja ya. Ini masih kosong datanya ya. Ya, kita cek yang ada aja. Di bulan Desember tahun 2020 turun, revenue-nya sebesar 3% dan net income-nya sebesar 12%. Di bulan Maret itu naik tipis 0,3%, tapi net income-nya turun 4%. Sebenarnya untuk net profit margin-nya masih cukup bagus di angka 12% ya. Artinya sebenarnya Unilever adalah perusahaan yang masih tetap untung ya. Sekarang kita lanjut ke situs Nasdaq untuk melihat dividennya, sobat investor. Dividen dari Unilever sendiri tergolong sangat konsisten. Kita lihat dari data terlama yang ada di situs Nasdaq dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20, serta 2021, Unilever tuh selalu rutin membagikan dividen, sobat investor.
Dalam setahun rata-rata 4 kali ya dibagikan dividennya. Ini luar biasa sekali. Nih, dividen pertama biasanya dibagi di sekitar bulan Februari. Ini tahun 2021 dividen pertamanya dicatatkan di tanggal 25 Februari tahun 2021 ya. Jadi kemungkinan dividen pertama di tahun 2022 juga akan dibagikan di sekitar bulan Februari. Jadi jika sobat investor tertarik untuk membeli saham Unilever, bisa mulai membeli dari sekarang karena kemungkinan bulan depan Unilever akan mulai mencatatkan pembagian dividennya, sobat investor. Nah, yang menarik itu adalah analis research-nya, sobat investor. Analis research dari Unilever itu hanya hold saja, jadi nggak sampai buy ya. Kemarin saya bahas Procter & Gamble, rekomendasi analisnya adalah buy, artinya rekomendasinya layak untuk dibeli, tapi untuk Unilever itu adalah hold, artinya direkomendasikan untuk jangan beli dulu, tapi jangan dijual juga bagi yang sudah membelinya. Tapi kalau untuk saya sendiri, khusus untuk perusahaan consumer goods sekuat Unilever ya, hold itu menurut saya adalah waktu beli yang sangat bagus ya. Berbeda ketika kita membahas perusahaan-perusahaan teknologi, karena perusahaan teknologi itu kan resikonya masih sangat besar ya. Ketika rekomendasinya adalah hold, artinya biasanya kita akan berhati-hati untuk nggak membeli karena kemungkinan bisa akan turun terus atau bahkan bisa juga sampai bangkrut ya untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang bahkan masih belum mencetak laba, sobat investor. Tapi kalau untuk perusahaan Unilever yang historinya itu udah sangat lama, nih kita lihat histori terlama di Google Finance itu dari tahun 1982, itu udah lama sekali dan Unilever selalu bertahan bahkan terus meningkat tiap tahunnya. Untuk rekomendasi hold itu bisa saya artikan justru sekarang adalah waktu yang sangat bagus ya untuk kita beli, dengan satu catatan. Catatannya adalah kita hold untuk jangka waktu yang sangat lama ya, minimal banget 3 tahun sampai 5 tahun sebelum kita menjual lagi. Tapi kalau menurut saya jangan dijual sih, sayang ya. Kita hold terus saja karena ini adalah perusahaan yang sangat kuat, sobat investor. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kita mengenai Unilever. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham Unilever? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.